Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan, renungan pada pagi hari ini tentang menyelesaikan dengan baik atau finishing well, yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat di atas ditulis oleh Rasul Paulus, di mana dia sudah mencapai usia yang sudah cukup tua, tetapi ada kerinduan tetap ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi, supaya dia bisa memperoleh hadiah yang telah Tuhan sediakan baginya. Dia tidak hanya berjalan kepada tujuan, tetapi berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus mengajarkan hal pertandingan kepada Timotius yang merupakan teman atau rekan sepelayanannya. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perlombaan. Demikian ditulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 1. Lalu bagaimana menjalani suatu perlombaan atau pertandingan? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Yang pertama, larilah begitu rupa, karena hanya ada satu hadiah utama dalam suatu perlombaan. Walaupun Tuhan menyediakan banyak tempat bagi umatnya, tetapi Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita untuk dapat meraih tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi umatnya, dan dengan demikian rupa biarlah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Fokuslah terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui hidup kita. Jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, atau bahkan berbalik seperti yang dilakukan istri Lot, sehingga ia menjadi tiang garam. Keterikatan dengan hal-hal duniawi atau kompromi dengan dosa, masih melakukan adat istiadat nenek moyang, menyembah berhala, dan lain-lain akan mengakibatkan kematian secara rohani. Yang kedua, kuasailah diri dalam segala hal. Seorang olahragawan akan melatih fisiknya dengan berbagai macam latihan, seperti latihan fisik, latihan dasar, latihan teknik, angkat beban, lari, dan lain-lain. Begitu banyak aspek yang harus dikembangkan jika sang olahragawan ingin memenangkan pertandingan. Banyak aspek juga dalam kehidupan rohani kita, tidak hanya berdoa dan baca firman Tuhan saja. Pujian, penyembahan, cara-cara berdoa secara strategis, pelayanan terhadap orang yang membutuhkan bantuan, kunjungan, mendoakan orang sakit, dan lain-lain. Jangan tanya apa yang bisa gereja berikan bagi kita, tetapi tanyalah apa yang bisa kita berikan. Yang ketiga, berlari dengan tujuan dan strategis. Segala sesuatu yang kita lakukan tentunya harus dengan tujuan yang jelas dan strategi yang tepat. Segala sesuatu yang
berlebih menjadi hal yang kurang bagus. Semuanya harus seimbang atau balance. Semua ada standar atau ukurannya. Marilah kita bersama-sama ikut dalam pertandingan iman yang telah Tuhan tetapkan dengan mata yang selalu tertuju kepadanya, menguasai segala aspek kehidupan, tetap kepada tujuan dan menjalankannya dengan strategi yang tepat dan senantiasa memancarkan terang Kristus dalam tiap langkah hidup kita. Dan yang terpenting adalah kita dapat menyelesaikan pertandingan yang sesuai dengan ketentuan Tuhan, sehingga kita dapat menyelesaikannya sampai pada garis akhir. Amin. Tuhan memberkati.